Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Saat ini Alhamdulillah diberikan kesehatan, nikmat sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan menjadi pertemuan yang membawa manfaat gitu ya, yang membawa barokah, masalah fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku, salam sehat, salam sejahtera, salam kreatif, salam inovatif begitu. Ya, alhamdulillah saya saat ini posisi ada di kelas 1 SDN 1 Kesilir. Saya saat ini ditemani dengan guru kelas 1 Bu Ima SPD ya Bu Ima. Bu guru yang cantik dan kreatif. Dan Bu Ima ini meskipun GTT, tapi kreativitasnya, ya semangat kerjanya, prestasi kerjanya, saya yakin tidak akan kalah dengan guru-guru yang lain. Dia tetap menunjukkan konsistensinya untuk bekerja secara kreatif. Dan pada sesi ini saya mengadakan eksplorasi ya di kelas 1 SDN 1 Kesilir ya. Mengapa saya mengadakan sesi eksplorasi? Karena kita sebagai praktisi pendidikan, khususnya para guru, para pendidik, menyadari sepenuhnya bahwa kelas merupakan tempat belajar ya. Ketika pembelajaran ini dilaksanakan di dalam kelas atau indoor learning, maka kelas ini akan menjadi tempat belajar yang seharusnya tempat belajar ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjadi tempat belajar yang menyenangkan, padat dengan sumber belajar. Apabila kelas ini sebagai tempat belajar ini menjadi tempat yang menyenangkan gitu ya, padat dengan alat peraga edukatif begitu seperti ini, maka dimungkinkan berbagai media alat peraga yang ada di dalam kelas ini bisa menjadi sumber belajar yang inspiratif begitu ya, menjadi sumber belajar yang memperkaya informasi ya bagi guru dan juga memperkaya pengetahuan bagi pembelajar, bagi siswa ya, yang bisa diperoleh ketika mereka ini melaksanakan proses pembelajaran. Kelas yang inspiratif begitu, penuh kreatif ini sekali lagi akan menjadikan anak-anak ini semakin semangat belajar begitu ya, semangat belajar. Karena di sini disediakan berbagai media dan sumber belajar yang setiap saat bisa dilihat, ya bisa diamati, bisa dicermati, sekaligus bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya banggakan, saya hormati, yang kreatif begitu, kiranya apa yang nanti akan saya jelajah di kelas ini mudah-mudahan menjadi informasi tambahan, pengetahuan tambahan bagi kita sebagai guru ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi begitu ya untuk berkreasi di kelasnya masing-masing, sehingga apa yang kita dapatkan di sini barangkali belum ada di kelas Bapak Ibu guru. Ini nanti bisa diadakan, bisa dikembangkan. Apabila ada hal yang serupa, itu rasanya hal yang informatif, yang positif ya, yang baik. Karena segala sesuatu yang baik dimanapun kita dapatkan, itu bisa kita kembangkan di tempat yang lain. Oke, mari kita tonton ya video ini, insya Allah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kreativitas kita di tempat tugas kita masing-masing. Dan supaya tidak gagal paham, ditonton sampai tuntas ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, mari kita jelajah apa saja yang ada di kelas 1 SDN 1 Kesilir ini. Kebetulan saya langsung didampingi oleh bu gurunya Bu Ima SPD. Selamat pagi Bu Ima ya. Salam sehat, salam semangat Bu Ima, dan salam inovasi. Bu Ima, saya ingin menjelajah di kelas 1 Bu Ima ya, yang Bu Ima di sini melaksanakan proses pembelajaran, dan apa-apa saja yang ada juga
produk ini siapa yang mengerjakannya? Bu Ima, untuk melahirkan kelas semacam ini, Bu Ima bekerja sendiri atau bagaimana, Bu Ima? Sebetulnya tidak, saya di sini dibantu Mm-mm. dengan wali murid yang Dibantu wali murid atau lewat paguyuban ya, ya? betul sekali, Alhamdulillah. Meskipun hari ini tidak datang ya, tapi paguyuban ikut ikut serta berpartisipasi mengembangkan kreativitasnya ya, sehingga kelas ini semakin kreatif ya. Oke, coba ini kita ke sini dulu. Alhamdulillah Bu Ima juga sudah mengembangkan portofolio ya. Kita lihat portofolio ini merupakan apa? Di sini adalah tempat dalam bentuk map yang di sini menjadi tempat apa diamankannya begitu ya, berbagai produk siswa ya, berbagai produk siswa diamankan di map portofolio seperti ini ya. Ini map portofolio seperti ini. Jadi di sini ketika guru mengajarkan mewarna ya Bu Ima ya, di sebelah sini Bu Ima ya, mengajarkan mewarna berbagai proses kegiatan ya sesuai dengan IPK yaitu ya, indikator pencarian kompetensi, mungkin mengajarkan apa kolase ya, membuat mosaik, mungkin melukis ya, mungkin juga suatu ketika membuat pantun, membuat apa deskripsi gambar dan berbagai apa IPK lainnya. Nah, produknya itu salah satunya bisa dimasukkan ke map portofolio seperti ini, ya. Oke. Karena kita semua tahu bahwa berbagai hasil karya siswa yang kita amankan di map portofolio ini nanti pada akhirnya di akhir semester akan menjadi salah satu pertimbangan penentuan nilai rapot. Jadi salah satunya adalah indikator produk atau karya siswa. Karena kita lihat di penilaian itu ada penilaian proses itu ya, ada penilaian produk itu ya. Ada penilaian proses, ada penilaian produk. Penilaian proses adalah penilaian ketika anak-anak bekerja, menjalankan tugas, bagaimana sikapnya, semangatnya, ketuntasannya, kemandiriannya. Kemudian penilaian produk adalah penilaian hasil karya itu sendiri. Dan salah satu hasilnya adalah diamankan di portofolio ini. Oke. Bu Ima sudah terima kasih sudah kreatif banget. Kita lihat ke sini. Ini ada apa ini Bu Ima? Ada kolase. Oh, kolase abjad. Ini ada kolase abjad ya. Yang karena kebetulan ini kelas 1, memang sedapatnya kelas 1 harus memperbanyak media yang di situ dihadirkan juga angka-angka atau huruf-huruf ya Bu Ima ya. Karena anak-anak di kelas 1 kan masih tahapan apa pengenalan dasar calistung. Dan ini salah satu medianya untuk pengenalan dasar calistung ya, pengenalan huruf ini ya. Di sini ada A sampai dengan Z Bu Ima ya. Kebetulan konsepnya ini konsep aku ini ya. Bersesuaian dengan tema aku Bu Ima ya. Karena ini di sini menampakkan wajah manusia katakan. Ini bersesuaian dengan tema aku atau tema diri sendiri. Jadi dari sini nanti anak-anak bisa melihat, mengamati bermacam-macam huruf ya yang dikreasi bernilai seni semacam ini, seperti kolase ini. Sehingga anak-anak tidak saja melihat sebuah keindahan, tetapi ada konsep pengetahuan yang bisa didapat oleh anak-anak ya dengan alat peraga seperti pengenalan huruf-huruf ini ya. Dari sinilah bermula kemudian anak-anak ditingkatkan pembelajarannya menuju pengenalan suku kata ya Bu Ima ya. Suku kata, kemudian kata, kemudian nanti berkembang menjadi sebuah kalimat ya. Berawal dari pengenalan huruf-huruf seperti ini yaitu vokal dan konsonan. Oke, berikut. Nah, alhamdulillah kita ingat bahwa K13 ini terintegrasi dengan GLS. Ya Bu Ima ya, GLS. Apa Bu Ima GLS? Gerakan Literasi Sekolah. Oke. Sebagian besar kehidupan ini adalah ditentukan oleh proses membaca. Jadi proses pendidikan, proses pembelajaran itu banyak dipengaruhi oleh unsur membaca ya. Bahkan kualitas suatu bangsa, daya saing suatu bangsa ini banyak ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut
gemar membaca. Jadi kualitas kegemaran membacanya itu sangat berpengaruh terhadap daya kompetisi suatu bangsa. Di kelas ini alhamdulillah dikomando oleh Bu Ima ini sebagai guru kelas 1 sudah disiapkan sudut baca. Alhamdulillah sudah bentuknya sudah bagus banget dalam bentuk rak bukunya dalam bentuk ini kayu ini ya. Iya. Sudah dikerasi dengan bunggamu seperti ini dan alhamdulillah koleksi buku bacaannya ini sudah lumayan banyak. Seperti beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa di sudut baca itu memang sebaiknya tidak sekedar menyajikan buku paket utama ya Bu Ima ya, tetapi disajikan buku-buku bacaan ringan yang menarik. Sehingga anak-anak ketika melihat buku ini berbeda dari buku paket yang biasa dijumpai. Dengan perbedaan itulah menjadi menggelitik anak, merangsang anak untuk datang, melihat dan membacanya. Sehingga alhamdulillah Bu Ima sudah sangat kreatif. Jadi di sini bukan buku-buku paket utama yang disajikan, yang dijadikan koleksi referensi di sudut baca, tetapi buku-buku bacaan ringan yang anak-anak nanti tertarik untuk membacanya ini. Dan alhamdulillah raknya sudah dibuat. Ini siapa Bu Ima yang mengadakan Bu Ima? Apa Bu Ima sendiri? Oh, tentunya tidak. Ini Nah, hasil kerjasama juga sama paling. alhamdulillah bersama paguyuban kelas ya Bu Ima. Alhamdulillah bersama paguyuban kelas Bu Ima ini berkoordinasi, mengembangkan potensinya begitu, berkreasi bersama paguyuban sehingga menghasilkan produk sudut baca yang sudah alhamdulillah sudah kreatif banget ini ya. Sekali lagi dengan sudut baca ini anak-anak diharapkan nanti semakin gemar membaca itu ya, semakin berminat membaca, semakin banyak membaca anak-anak semakin banyak pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dicapai, anak-anak integritas anak-anak itu akan semakin utuh, semakin sempurna, semakin kuat. Jadi anak-anak semakin berwawasan luas begitu ya, semakin percaya diri ketika kita ini semakin banyak ilmu ya kan Bu Ima ya. Terima kasih Bu Ima sudah melahirkan sudut baca yang sudah bagus dan dilengkapi dengan ini ya, banner literasi digital ini ya. Sudut baca, pendidikan dan pengetahuan. Sekali lagi, dengan sudut baca yang menarik, aksesnya juga mudah dicapai, sehingga anak-anak akan tidak takut-takut, tidak ragu-ragu untuk menuju ke sudut baca ini. Mencari, menemukan, dan memilih buku bacaan yang sesuai dengan minatnya. Oke, sudut baca sudah bagus Bu Ima. Apalagi Bu Ima? Tidak hanya seperti ini saja, dinilai saja, tapi juga diterapkan literasi digital. Jadi anak-anak juga bisa membaca di HP melalui aplikasi tertentu. Bu Ima sudah menggunakan aplikasinya ya? Di sini ada satu menggunakan aplikasi Keeping School dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak hanya buku bacaan yang ada di sini saja. Secara manual, tetapi juga sudah online, sudah tersedia di situ ya, dan anak bisa memilih ya. Ya, Oke, berarti sudah canggih Bu Ima ya, sudah berbasis digital ya. Oke, dan tetap diimbangi dengan manual karena dengan perpustakaan manual ini juga masih dibutuhkan interaksi ya Bu Ima ya, antara pembelajar peserta didik dengan bu gurunya sebagai pendidiknya. Oke Bu Ima, sudah bagus. Kemudian kita menuju ke berikutnya, di sini ada papan merbagi kelas ya. Ada struktur organisasi kelas ini. Ini coba mendekat Mas ya. Ini ada struktur organisasi kelasnya dalam bentuk clipping gitu ya. Ini ya. Ya, sudah dalam bentuk bagan, dalam bentuk clipping juga ya. Di sini ini Bu Ima sebagai wali kelasnya, Ilham Al-Fatih sebagai ketua kelasnya, Andira Putri sebagai wakil ketua kelas, Najwa Arshifa sebagai sekretaris, dan Okta Naisha Arumi sebagai bendahara. Di sini ada jadwal pelajaran, seperti ini jadwalnya sudah kreatif ya. Kemudian ini ada jadwal piket ini ya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bu Ima, kelas 1 berapa anak Bu Ima? Kelas 1 sekarang 24 anak ya, dibagi menjadi 6 ya. Oh, 6. Satu harinya ada 4 anak. Oke. Terima kasih Bu Ima. Terus ini, wow, ini mading ini ya, papan eksposisi karya siswa. Kita lihat betapa banyak ya produk-produk
produknya Bu Ima dibantu anak-anak ya Bu Ima ya? Iya. Dibantu paguyuban juga Bu Ima? Ini hasil kreativitas anak-anak. Hal kreatif enak di bawah panduan Bu Ima ya? Iya. Bagus sekali. Ini ada apa? Mosaik dari kancing ini ya. Mosaik dari kancing baju ini bagus banget. Ini motifnya motif bunga. Ya, bunga. Ini berarti bersesuaian dengan tema apa Bu Ima? Tema tanaman juga atau mungkin tema juga kesukaanku juga bisa kegemarannya ya. Tema tanaman itu bisa atau tema lingkungan juga masih bersesuaian. Ini motif burung hantu berarti bersesuaian dengan tema binatang ya. Atau bisa juga dengan binatang kesayanganku ya. Kesukaanku misalkan binatang-binatang yang menarik begitu. Ini motif ikan, ini bagus sekali. Dari kancing dan dari manik-manik ya. Dari manik-manik ini ya. Ini bagus sekali ini. Jadi anak-anak menarik ini. Dengan alat peraga semacam ini, satu, kalau ini SBDP ya, seni budaya dan prakarya, anak-anak ini ketika sudah ada apa desain gambarnya, anak-anak tinggal mengisi polanya ya. Tinggal mengisi polanya, medianya bermacam-macam. Bisa kancing, bisa manik-manik, apalagi Bu Ima? Bisa dari daun kering, terus apa lagi Bu Ima? Dari biji-bijian, dari guntingan kain ya, dari guntingan kain dan banyak sekali medianya bergantung pada kreativitas gurunya masing-masing. Ketika mengisi pola tertentu, apakah itu mosaik atau kolase, tinggal apa media yang dipilih oleh guru untuk dikerjakan anak-anak. Dan anak-anak akan senang ini ya. Daripada anak-anak hanya mendengarkan ceramah dari guru, itu beda jauh hasilnya. Ya, dibanding dengan anak-anak langsung action ya melakukan suatu kegiatan sesuai dengan IPK yang ingin dicapai ini. Bagus ini. Meskipun suatu ketika ini menjadi produk, maka Bu Guru bisa menilainya terhadap produk ini berada di posisi berapa angkanya nilainya. Di saat pembelajaran yang berbeda, alat peraga yang sudah jadi bisa jadikan alat peraga nih oleh Bu Ima ya Bu ya. Bisa misalkan kita menerangkan tentang apa bagian-bagian bagian-bagian dari tubuh ikan ya. Bagian-bagian dari tubuh ikan ada siripnya ya, ada kepalanya, ada mata, ada mulut ya, ada ekor ya, dan seterusnya, ada sisik dan seterusnya. Ini motifnya banyak banget motif bunga. Ini motif balon nih. Balon ya. Ini motif binatang panda, bagus banget ini ya. Motif kupu-kupu ini ya. Ini kalau anak-anak kelas 1 diberikan pembelajaran seperti ini, maka tidak akan membosankan ya Bu Ima ya. Karena pembelajarannya tidak monoton ya. Iya. Dan Bu Guru juga akan semakin banyak actionnya, semakin banyak eksplorasinya, semakin banyak argumentasinya Bu Ima ya. Karena ada objek yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat, bisa diberikan penjelasan ini ya. Ada motif dinosaurus, motif kumbang ini ya. Ini motif apa? Bebek ya? Ya bebek. Motif gajah. Ini motif pohon ya. Dan seterusnya banyak motif yang bisa dijadikan apa? Materi pembelajaran sesuai dengan tema ya Bu Ima ya. Sesuai dengan temanya pada saat itu. Dan ketika produk anak-anak itu dipamerkan semacam ini, maka ada motivasi bagi anak-anak itu bahwa karyanya dihargai ya Bu Ima ya. Dihargai, dihormati begitu ya. Diberikan predikat, katakan begitu. Sehingga ini menjadi penyemangat ya. Ketika hasil karyanya dipamerkan seperti ini, temannya yang lain juga melihat, maka anak-anak itu termotivasi untuk terus ya meningkatkan kualitas pembelajarannya ya Bu Ima ya. Oke, sudah bagus. Ini menjadi inspirasi kira-kira bagi guru yang lain untuk berkreatif ya, kreasi menyiapkan LKS pada saat proses pembelajaran yang bisa dikembangkan ya pada saat pembelajaran berdasarkan IPK. Sekali lagi berdasarkan IPK yang ingin dicapai saat itu. Kemudian berikut ini ada beberapa ornamen klip-klip klip-klip clipping begitu ya. Ini apa ini Bu Ima? Ini nama-nama hari tapi dalam bentuk
Nama-nama hari dalam bentuk bahasa Ya. Inggris. Jadi anak-anak ini mengenal, bukan hanya mengenal huruf ya Bu Ima ya, Ya, tapi nama mengenal nama-nama bulan, juga sekaligus pengenalan dasar bahasa bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris Bu Ima? Ka- Eh, karena bahasa Inggris ya menjadi bahasa internasional. internasional Bu Ima. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa komunikasi dunia ya kan? Bahkan juga menjadi bahasa teknologi dan informasi bahasa Inggris. Sehingga bagus Bu Ima. Apa ketika bahasa asing ini, bahasa internasional diperkenalkan seawal mungkin Bu Ima ya, sehingga anak-anak nanti menjadi tidak asing ya. Dan syukur bagi kalau dikuasai anak-anak, sehingga ke depan anak-anak ini ketika menguasai bahasa asing, dia akan semakin luas menjelajah dunia ya. Oke, berikut ini nama-nama hewan, tapi juga dalam bahasa Inggris ini ya. Ini donkey, donkey, keledai, ini chicken, ayam, ini mouse ya, apa tikus, ini cow ya, cow itu sapi, roster jago ya, goat ini kambing ya, dan seterusnya banyak konsep-konsep ini. Dan ini kan pembelajaran real ya, pembelajaran real. Jadi di kelas 1 ini apa di dalam psikologi perkembangan di situ pernah apa disebutkan bahwa proses pembelajaran di anak-anak kelas bawah itu harus bersifat orisinil ya kan. Harus ada objek nyata yang bisa dilihat ya, bisa diperhatikan, dipegang, didengar anak-anak sehingga dirasakan langsung. Anak-anak akan mengalami proses pembelajaran secara langsung pada objeknya yang nyata. Dan itu akan lebih melekat pada jiwa anak-anak ya, lebih bertahan lama ini seperti ini nih. Bagus sekali ini di kelas 1 sangat cocok apa objek pembelajaran langsung dilengkapi dengan apa nama-namanya ya. Jadi sekaligus pengenalan apa huruf-hurufnya. Ini apa ini Bu Imam? Ini tentang cita-cita. Jadi anak-anak Oh, pengen jadi ini apa untuk nantinya. betul. Ini sebuah karya yang ada kaitannya dengan cita-cita atau harapan masa depan Bu Ima ya. Betul. Oleh Bu Ima ini di sini diberikan gambar apa perawat, ini tentara ya, ada petani, pemadam kebakaran, koki, astronot, guru. Iya, oke. Ini menjadi inspirasi bagi anak-anak bagaimana ia memiliki cita-cita dan bagaimana ia meraih cita-cita. Ini apa ini Bu Ima? Ini tentang anggota badan. Oh, anggota badan. Oke. Ini di tema apa Bu Ima ini? Tema Diri sendiri ya diri atau sendiri. aku ya? Di tema aku atau tema diri sendiri. Di subtemanya itu ada anggota tubuh. Oke, Bu Ima. Sudah kreatif banget ya, ada anggota tubuh, tangan, hidung ya, badan, lidah, ya, rambut ini ya, kemudian bulu mata, alis ya, dan seterusnya. Ini menjadi konsep pembelajaran yang orisinil bagi anak-anak, pembelajaran yang nyata, yang dapat ditangkap dengan mudah, dipahami dengan mudah, dan akan tersimpan kuat dalam memori otak anak-anak. Oke Bu Ima, kreatif banget Bu Ima. Terima kasih Bu Ima ya. Terus berikut, ini ada konsep pembelajaran ada kaitannya dengan agama Bu Ima ya. Religius, unsur religius. Ini tentang rukun Islam, ini ya rukun Islam. Ini 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, ya 4 zakat, 5 haji, ini ya. Sehingga dari sini anak-anak nanti bisa diajarkan syahadat itu yang mana, gitu ya. Syahadat yang syahadat ini ada syahadat tauhid ya Bu Ima, satunya syahadat rasul. 2 syahadat tersebut kemudian disebut syahadatain. Ini sholat, ini ya, sholat ini. Sholat ini sholat wajibnya ada 5 yang kemudian menjadi singkatan Islam ya Bu Ima ya. Islam. I-nya Isa, S-nya sholat, apa? Subuh, ya, kemudian L-nya luhur, A-nya asar, dan M-nya maghrib. Ini sholat wajib. Di samping sholat sunnah. Kemudian mengajarkan puasa, di samping puasa wajib. Puasa apa Bu Ima? Ya, sunnah. Yang wajib yaitu puasa Ramadan ya Bu Ima ya. Yang sunnah banyak. Puasa Senin Kamis misalkan ya. Atau kan bulan apa? Muharram ya. Muharram atau bulan Syawal ya, bulan Syawal.
Kemudian zakat, ini juga bisa dijelaskan kepada anak. Zakat itu ada zakat apa, Bu Ima? Ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kemudian haji. Nah, haji. Ini bisa diajarkan kepada anak konsep haji, yang mana haji itu wajib kepada orang yang mampu atau istitoah, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu berhaji, ini cukup ya melaksanakan sholat wajib lima waktu berjamaah atau sholat Jumat ya Bu Ima, berturut-turut berapa kali Bu Ima? 40 kali Bu Ima ya. Iya, 40 kali sholat Jumat itu ya, berjamaah itu 40 kali berturut-turut tanpa putus, pahalanya insya Allah sama dengan pahalanya orang melaksanakan ibadah haji. Lah konsep seperti itu bisa dijelaskan kepada anak-anak dengan lantaran media semacam ini. Kemudian ada konsep global, ada konsep 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun ya. Ada sudut ada kaca rias juga ya di pojok. Barangkali suatu ketika anak-anak dan bu guru ya ingin berbenah diri, misalkan ingin melihat bagaimana penampilan diri, bisa berkaca di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok belajar. Bu Ima, kelompok belajarnya Bu Ima pakai nama-nama apa Bu Ima? Nama-nama tokoh pewayangan. Oh, nama-nama tokoh pewayangan. Seperti ini Bu Ima, apa ini? Ini ada tokoh Sadewa. Oh, ada tokoh Sadewa. Ada di tokoh pewayangan yaitu Pandawa. Pandawa ya. Ya. Sadewa itu bagaimana karakternya Bu Ima? Paham enggak dengan karakternya? Belum paham ya? Iya, belum paham. Oh, kebetulan hanya pengenalan dengan nama-namanya ya? Nama-nama. Oke. Ini di kelas 1 ini menggunakan nama-nama pewayangan. Ini kelompok Sadewa. Yang ini Bu Ima? Kelompok Pandu. Oke, kelompok Pandu. Dan ini bisa kita lihat ini media untuk mendirikan nama kelompok ini sudah menggunakan media untuk penata buku ini. Sudah bagus ini, praktis tapi bagus ini ya. Jadi Bapak Ibu guru di tempat yang lain bisa mengembangkan ini seperti ini. Ini tempatnya untuk mendirikan buku ini ya, menata buku ini. Untuk menata buku ini ya. Ini bisa dipakai, ini praktis kuat ini ya. Praktis kuat. Oke. Berikut kelompok apa Bu Ima ini? Ini kelompok Arjuna. Oke, ada 4 anak sebagai anggotanya. Yang ini Bu Ima. Ini kelompok Abimanyu. Oke. Anak-anak jadi mengenal beberapa tokoh pewayangan ya Bu Ima ya. Iya. Yang ini kelompok Yudhistira. Oke. Jadi Bapak Ibu guru, saudaraku semuanya di sekolah yang lain, jadi untuk nama kelompok ini sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Ada yang menggunakan nama-nama pahlawan, ada yang menggunakan nama-nama negara, ada yang menggunakan nama-nama binatang kesayangan ya Bu Ima ya. Ada yang menggunakan nama-nama tambang, nama-nama bintang. Ada yang menggunakan kelompok nama-nama tadi pahlawan sudah ya. Negara, nama-nama kota besar, ibu kota, kemudian mungkin juga nama-nama binatang langka dan seterusnya. Silakan. Jadi guru sesuai dengan kreativitas masing-masing bisa menjadikan nama kelompok belajar. Dan usahakan nama kelompok belajar ini adalah nama-nama tentang sesuatu benda itu kalau bisa yang asing justru Bu Ima ya. Seperti ini kan asing ya, yang asing. Justru dijadikan nama kelompok dan ada gambarnya justru biar tidak asing ya Bu Ima ya. Biar tidak lagi asing. Jadi jangan menggunakan nama kelompok yang sudah setiap hari anak-anak sudah biasa ya, sudah biasa. Bagi mereka sudah tidak asing, tidak kurang menarik ya karena sudah biasa. Justru hal yang tidak biasa inilah menjadi hal anak-anak jadi akrab, menjadi dipahami ya. Sehingga diharapkan dengan nama kelompok belajar ini menjadi sebuah konsep pengetahuan ya Bu Ima ya. Konsep pengetahuan yang bisa dipahami oleh anak-anak. Menjadi satu yang tidak asing lagi bagi anak-anak. Oke. Kemudian di sini alhamdulillah sudah ada tempat
tempat sampahnya sudah terbagi menjadi 2, organik dan organik. Ini ada benderanya sebagai atribut PPKN itu ya. Kemudian ini apa Bu Ima ini maksudnya Bu Ima? Itu adalah kewajiban anak-anak di dalam kelas untuk memakai masker. Oh, kewajiban anak-anak Ya, untuk memakai masker ya. Jadi, Ini disajikan dalam bahasa Inggris ya. Ya, supaya Oke. anak-anak tanya juga Bu, ini artinya apa? Iya. Menambah pengetahuan bagi anak-anak. Betul, dalam bentuk bahasa Inggris ya. Iya, dalam bentuk bahasa Oke, bagus Bu Ima. Di sini juga Bu Ima menyediakan kotak P3K sebagai pertolongan pertama, siaga pertama. Barangkali ada anak-anak mungkin terjatuh ringan ya Bu Ima ya. Terjatuh ringan, mungkin sedikit mungkin pusing, ada gangguan, mungkin perut, kesehatan dan lain-lain yang diatasi, tetapi kalimat mengatasi tadi masih dalam potongan sifatnya awal saja. Awal, potongan awal. Ketika itu keluhannya agak berat Bu Ima ya, maka dirujuk kemana Bu Ima? Ke PKM ya, ke puskesmas terdekat. Oke. Di sini sudah bagaimana Bu Ima ini bukanya Bu Ima? Coba dibuka Bu Ima. Aduh, sulit juga. Nah, ini di sini di kelas 1 di kota ini sudah disiapkan cadangan masker ya. Jadi anak-anak yang mungkin lupa atau maskernya rusak ya Bu Ima ya, tidak memakai ini sehingga sekolah sudah menyediakan cadangan masker ini ya. Cadangan masker yang masih baru ini ya, yang layak dipakai anak-anak ini. Ini sebuah perhatian yang sangat bagus dari sekolah ya, bersama Bu Guru, bersama komite, bersama paguyuban menyediakan berbagai perangkat kebutuhan anak-anak yang setiap saat bisa digunakan, dimanfaatkan. Ini ada obat-obatan ringan ya Revanol ya. Apa ini? Ya Revanol, ada minyak kayu putih ya sebagai pertolongan pertama terhadap keluhan ringan begitu ya. Ketika keluhan berat itu dirujuk ke PKM terdekat. Oke. Ini apa ini Bu Ima? Nah, ini nama-nama dari kelas Bu Ima di sini ya. Oh. Ini nama-namanya. Jadi anak-anak kan masih kelas 1 awal. Iya. Belum sama teman-temannya yang betul. Ini daring daring ya, belum kenal ya. Belum kenal. Sehingga supaya kenal, maka setiap anak disajikan fotonya ya, biar satu sama lain saling mengenal Bu Ima ya. Oke Bu Ima. Kreativitasnya dibentuk apa ini Bu Ima? Dibentuk dalam bentuk burung hantu ya. Jadi fotonya anak-anak ditempel dengan background burung hantu ya. Ya, ini menjadi sebuah tampilan yang bagus Bu Ima, yang sangat indah ya, sehingga anak-anak bisa melihat wajahnya masing-masing, fotonya masing-masing. Dan apakah ini dibalik enggak? Ini sebagai daftar kelas saja atau absen Bu Ima? Ini sebagai daftar kelas. Daftar kelas saja ya. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa ada absennya lagi ya Bu Ima ya. Dengan foto yang sama, tapi ketika anak-anak itu masuk, fotonya dibalik Bu Ima ya. Ya bisa dibalik. Terus ini apa ini Bu Ima ini? Ini ada aturan. Oh, beberapa aturan dasar ya yang ada di sekolah kita ini yang harus ditaati ya. Berarti dengan peraturan sederhana seperti ini kita hendak mendidik anak-anak disiplin Bu Ima ya. Berdisiplin, berintegritas, berakhlak mulia. Salah satu indikatornya adalah anak belajar mentaati aturan yang ada di sekolah. Dari situlah anak-anak belajar untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Oke, ya. Dan kita lihat ini ya, di kelas ini sudah banyak hiasan-hiasan dinding, kreativitas Bu Guru bersama dengan paguyuban gitu ya. Ada gambar pahlawan, itu ya, ada lipatan-lipatan kertas, juga dari sedotan minuman. Atribut PKN alhamdulillah juga sudah ada. Oke. Bu Ima, ini rupanya semua media yang ada di kelas 1 yang dibimbing Bu Ima sudah kita jelajah tuntas. Alhamdulillah Bu Ima sudah menunjukkan kreativitasnya. Bu Ima meskipun GTT tapi tidak kalah semangatnya dengan yang sudah seniornya gitu ya, yang seniornya.
Saya doakan Bu Ima ya, saya doakan dan guru-guru yang lain yang kreatif seperti Bu Ima, saya doakan mudah-mudahan urusannya lancar, sukses ya, kemudian hajatnya terkabulkan, rizkinya diluaskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah gitu ya. Oke, demikian dulu sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kepeduliannya ya. Sekali lagi mudah-mudahan para peduli simpatisan menonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham dan apa yang diperoleh dari video ini berupa pengetahuan menjadi pengalaman, menjadi bahan masukan yang nanti barangkali ada yang bisa dikembangkan di tempat yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam kreatif, salam inovatif, mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat, yang maslahah ya, dalam rangka mengantarkan generasi bangsa ya Bu Ima ya, yang cerdas, berakhlakul karimah, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih Bu Ima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.